Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur wungu nirdaya tan asepe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Ampur Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial sandiwara radio ini berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Buan Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Hari Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wahyu Astabrata dalam episode pertama ini dengan judul Carita Adi Purwa. Pada seri yang ke-25 ini didukung oleh para pemain Norman sebagai Sukmo, Emma sebagai Wulan, Haryoko sebagai Ki Gunung, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati.
Sukmo dan Wulan terkejut sekali ketika mereka tidak menyangka kemampuan Ki Kunuk yang luar biasa. Hanya dengan menggerakkan kedua tangan dan jemarinya, dia bisa mempengaruhi orang lain. Bahkan mata lelaki tua itu bergerak-gerak dan berputar-putar. Sukmo menjadi menggigil. Tubuhnya bergetar hebat. Dua cuping telinganya bergerak-gerak. Hidungnya pun bergerak-gerak. Dan seluruh tubuhnya bergetar makin hebat. Wulan bergidik. Bulu kuduknya merinding menyaksikan keanehan di depan matanya. Di dalam hatinya dia mengumpat dan murka sekali. Sebab dia menyangka kakeknya berbuat kejahatan pada sahabat karibnya. Sementara Ki Kunuk masih tetap beraksi. Matanya berputar-putar hebat dan telunjuk tangan kanannya berputar-putar. Apa yang dilakukan kakek? Mengapa ia tiba-tiba menjadi seorang yang jahat sekali? Aku tidak menyangka kakek tega melakukan semua ini. Jangan-jangan Sukmo dijadikan tumbal. Tetapi aku tak mampu melakukan. Tubuhku ikut lemas. Dan aku tidak bisa berpikir dengan jernih. Terbuat dari apakah hati kakekku? Mengapa ia tega melakukan semua ini? Aduh, Kek. Hentikan, Kek. Hentikan. Hentikan. Hentikan, Kek. Hentikan. Aku harus bisa mengatasi semua ini. Aji tuntas rantas. Kumohon kuat. Kumohon tabah dan bertahan. Hebat. Hebat Sukmo. Hebat. Sekarang aku menjadi percaya kepadamu, Tikut kecil. Kau memang benar. Kau adalah murid sahabatku. Kau adalah cucuku, Sukmo, tikus kecil. Jadi kau benar. Kau adalah cucu Kakang Wulung. Baiklah, Ger. Cuping telingamu bisa bergetar hebat. Tubuhmu bisa bergetar luar biasa. Tetapi kau mampu menghadapi getaran itu tanpa takut sedikit pun. Kek, kakek, mengapa kau lakukan semua ini? Mengapa, Kek? Rupanya tikus kecil betina ini pun sudah mau mengakui kebaikanku. Jadi kau telah mau mengakui bahwa diriku yang jelek ini adalah kakekmu, begitu? Iya. Bagus. Baiklah Wulan dan kau Sukmo. Iya, Kek. Aku senang sekali. Aku bangga sekali karena kalian datang ke tempat ini tanpa kuundang dan tanpa ku minta. Tetapi dengar, ada hal-hal yang aneh yang kutemukan dalam dirimu, Sukmo. Aneh? Ya.
Apa yang aneh dalam diri Sukmo, Kek? Apa yang aneh dalam diriku, Kek? Aku tidak merasakannya. Aku merasakan sesuatu yang aneh dalam dirimu. Sukmo, coba sekarang bangkitlah. Ayo. Nah, bagus. Sekarang coba berjalanlah ke sana 3 langkah. Ya. Oh. Bagus. Lalu mundurlah 3 langkah. Nah. Bagus. Lah, sekarang melangkahlah ke samping juga 3 langkah. Ya. Oh. Ya. Waduh, bagus. Kau bisa melangkah tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Artinya, kau telah memiliki lambaran tenaga dalam yang kuat. Karena kau mampu meringankan tubuhmu tikus kecil. Kek, ku minta kau tidak memanggilku dengan tikus kecil lagi. Kalau kau masih tetap memanggilku begitu, aku tidak terima. Aku bisa melempar batu ini ke arahmu. Aduh, kau ini sungguh luar biasa. Kau selalu menantang orang yang berbicara denganmu. Baiklah Sukmo. Ya, Kek. Sekarang aku mau tanya. Apa tujuanmu datang kemari bersama Duduku Wulan? Kenapa kau bersama Wulan kesini? Untuk apa? Aku ingin belajar padamu, Kek. Aku ingin mempelajari ilmu yang kau miliki. Katanya kau sakti mandraguna. Apa betul begitu? Siapa yang mengatakan hal itu kepadamu? Cucumu sendiri. Itu katanya ia tidak bisa mengalahkanmu. Dan kuakui kau ternyata hebat. Karena aku tidak bisa menyentuh tubuhmu. Hebat? Aku hebat? Di dalam gua ini masih ada terowongan-terowongan yang lebih dalam, Sukmo. Gua ini masih ada langit-langit gua. Di atas langit-langit gua ini masih ada tebing, masih ada bukit, dan di atas bukit itu masih ada tanah. Di atas tanah masih ada rumput dan tumbuh-tumbuhan. Di atas tumbuh-tumbuhan itu masih ada angin. Di atas angin masih ada awan-awan. Lalu di atas awan-awan itu masih ada langit. Dan di atas langit itu masih ada kekuasaan yang tidak pernah tergapai dan terjangkau oleh akal pikiran manusia. Dengar, tidak ada manusia yang hebat, Sukmo. Lalu untuk apa kau datang kemari? Aku ingin mencicipi ilmumu. Aku ingin belajar tentang kelebihan-kelebihanmu. Setelah kuuji kalian berdua, aku tidak bisa menerima kalian. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tidak menerima kami. Ya, aku tidak akan menerima kalian. Kenapa, Kek? Kami kan ingin berguru kepadamu, supaya kami pandai seperti kakek. Kalau kami tidak belajar pada kakek, mana mungkin kami bisa pandai dan bisa seperti kakek. Iya, aku ingin belajar sepertimu, supaya aku sakti mandraguna. Dan aku ingin menjadi pendekar besar. Mana mungkin kalian bisa menjadi pendekar besar kalau jiwa kalian pengecut? Pengecut? Ya, kalian anak-anak pengecut. Kalian adalah tikus-tikus pengecut. Kalian seperti curut-curut busuk. Curut busuk? Kek, mengapa kau hina kami? Kami bermaksud baik.
Kau mengata-ngatai kami, mengolok-olok kami seperti tikus, seperti curut. Kau tahu kan, Kek? Tikus itu sering berkeliaran dan hidup di mana-mana. Dia suka tinggal di tempat-tempat kotor dan baunya tidak enak. Apalagi tikus curut. Kalau kentut baunya amit-amit. Tega sekali kau mengata-ngatai kami. Aku tidak terima, Kek. Apakah namanya bila pergi tanpa pamit? Kalian pergi tanpa pamit kepada kedua orang tua kalian. Bapak dan ibumu apakah tahu Bulan kalau kau kemari? Tapi aku telah memberitahukannya. Bapak dan ibu pasti tahu kalau aku kemari. Baik, alasanmu ku terima. Dan kau Sukmo, apakah bapak dan ibumu tahu kalau kau pergi kemari? Mengapa kau diam? Mengapa kau hanya menggeleng-gelengkan kepala? Bapak dan ibuku tidak ada di rumah. Tapi mengapa kau tidak pamit pada kakek dan nenekmu Sukmo? Kalau orang tua pun pergi tanpa pamit diizinkan, mengapa aku pergi tidak pamit dimarahi? Dasar tikus turut, hati jelek. Mengapa kau meniru yang buruk-buruk? Kalau kalian ingin menjadi pendekar besar, kalian tidak boleh pengecut. Pendekar yang besar tidak pernah meniru hal-hal yang buruk. Pendekar yang besar adalah melakukan hal-hal yang mulia dan baik, serta membuat damai sejahtera buat sesamanya. Mana ada pendekar besar yang berlaku pengecut dan selalu membuat tidak tentram orang lain. Apakah kau tidak tahu, Sukmo? Kalau orang tuamu pasti bingung. Kakek dan nenekmu kalang kabut karena kau pergi tanpa pamit. Betul tidak? Mengapa kalian diam? Aku pergi tanpa pamit karena aku tidak suka pada sikap dan sifat nenek dan kakek. Mereka selalu memarahiku. Seperti juga kau memarahiku dan menyalahkan aku. Sementara mereka tidak mau disalahkan. Bapak dan ibuku pergi tanpa pamit. Nenek dan kakek selalu mengolok-olok aku. Padahal aku sudah bekerja keras. Aku sudah berusaha membantu mereka. Tetapi mereka tidak pernah mengucapkan terima kasih. Menjadi jengkel. Dan lebih baik aku pergi. Sukmo. Ya, Kek. Kau ingin menjadi pendekar. Pendekar yang besar. Iya, Kek. Aku ingin menjadi seorang pendekar besar. Aku ingin menjadi orang yang sakti mandraguna. Nah, kalau kau ingin menjadi pendekar besar, menjadi orang yang sakti mandraguna, saat ini juga, ku minta kau pulang kembali ke Karanganyar. Kembali ke Karanganyar? Kau harus bilang pada nenek dan kakekmu bahwa kau akan berguru kepadaku di sini. Aku tidak ingin merampas hak milik orang lain. Kalau kakek dan nenekmu mengizinkanmu, aku akan menerimamu dengan baik, Sukmo. Ya, Kek. Kau harus banyak belajar pada kakekmu. Dan setelah belajar dari kakekmu, kau boleh datang kemari. Jadi, Aku harus kembali ke rumah nenek dan kakekku. Ya, kau harus kembali ke sana. Setelah nenek dan kakekmu mengizinkanmu, baru aku akan menerimamu dengan baik. Tapi mereka suka marah pada Sukmo, Kek. Orang tua yang sayang pada anaknya, ia akan mengajarnya dengan cambukan dan pukulan. Tetapi orang tua yang tidak sayang pada anaknya, maka ia akan membiarkan anaknya menjadi liar dan tidak tahu aturan seperti kalian. Kalian ini masih kecil tetapi sulit diatur, bandel dan nakal. Sudah, cepat
tinggalkan tempat ini. Aku tidak suka kalian membantah. Belajarlah mulai sekarang kedisiplinan pada diri sendiri. Jangan mentang-mentang kalian bisa bermain silat dan belajar ilmu bela diri. Hah? Bahkan kau, Sukmo, kau sudah main-main dengan ilmu tenaga dalam. Awas, kau bisa hancur dengan ilmumu itu apabila tidak kau gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi, aku harus kembali ke Karanganyar. Kembali pada nenek dan kakekku. Dasar bocah goblok. Disuruh kembali malah tanya lagi. Kalau aku, Kek? Kau juga sama, Wulan. Kalian ini masih kecil-kecil tetapi bandel, nakal dan beling. Nah, sudah, cepat kembali. Kembali dan tinggalkan gua Tritip ini. Jadi kau menolak kami? Kakek tidak menerima kami? Baiklah. Aku akan kembali lagi jika sudah mendapat izin dari nenek dan kakek. Wulan, ayo kita pergi dari sini. Kita belum layak menjadi murid kakekmu. Kakek sombong. Kau gemblung tikus kecil. Ayo, cepat tinggalkan tempat ini. Jangan mengganggu orang yang duduk bersila. Kutunggu kedatangan kalian di sini. Kalau kalian ingin berhasil, dengarkan nasihat orang-orang yang ada di dekatmu. Tetapi jika kalian ingin menjadi orang yang tolol, goblok dan bodoh, ya terserah. Silakan kalian tetap menjadi anak-anak bandel dan nekat. Aku tidak suka melihat orang-orang yang bandel, tetapi kosong melompong. Jadilah kalian orang-orang yang berisi. Pakailah ilmu pati. Ia semakin merunduk ketika berisi. Kalian harus memahami hal itu. Camkan baik-baik. Jangan sampai kalian kesasar karena kalian tidak tahu arah dan tujuan hidup kalian. Segala sesuatu harus bisa berjalan dengan baik. Bocah-bocah goblok, tikus-tikus kecil yang beling. Hah, sudah. Sekarang cepat kembali. Cepat. Aku lupa harus lewat mana. Di tempat ini tertutup. Aku tidak tahu, Kek. Wulan, cepat. Tunjukkan jalannya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tanpa menunggu perintah kedua kali dari kakeknya, Wulan segera melompat dan terjun ke dalam air. Tubuhnya lenyap di bawah air. Sukmo bingung. Dia berdiri termangu memandang pada Wulan yang telah lenyap. Memandang Ki Kunuk yang masih berdiri sambil tersenyum dingin. Sukmo merasa ragu-ragu. Dia masih tetap termangu. Namun ketika kembali dia memandang Ki Kunuk, dia merasa ngeri sekali. Karena lelaki tua itu memandangnya dengan tajam. Matanya mencorong bagai mata serigala yang bersinar. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah Wahyu Astabrata ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.